Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Kau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Kau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami mengucap syukur saat kami bersatu hati, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu lebih dari segala sesuatunya. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi kami. Secara khusus bagi dua insan yang Kau kasih, Toto Budiarto dengan Pramuda Wardani. Tuhan, mereka kembali untuk hidup bersama-sama dalam satu pernikahan.
Tuhan, kami mau serah pernikahan mereka kedepannya sepenuhnya dalam pimpinan dan anugerah berkat-Mu, sehingga mereka boleh menjadi saksi bagi banyak orang, Tuhan, melalui kehidupan rumah tangga mereka yang diperbarui di dalam kasih-Mu. Kami serahkan, Tuhan, pemberkatan nikah ini sepenuhnya di dalam kemurahan dan anugerah-Mu bagi mereka berdua. Dan juga Tuhan, bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu, sehingga mereka membangun rumah tangga seturut dengan kehendak rencana-Mu. Dan biarlah firman-Mu juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan, Tuhan, pemberitaan firman-Mu sepenuhnya dalam kasih dan anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan kepada mempelai berdua untuk berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama hari ini. Tuhan, angkat syukur bagimu Sebab hari ini selama hari ini. Tuhan, angkat syukur bagimu. syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Biar janji firman Tuhan ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua, Toto dan Wardani. Biar sungguh-sungguh akan menjadi berkat bagi kalian ke depan. Apa yang dijanjikan Tuhan biarlah tergenapi. Silakan duduk. Ya, pada hari ini merupakan hari spesial untuk Toto Budiarto dan Pramuda Wardani. Ya. Anda berdua sebenarnya sudah menikah, sudah membangun rumah tangga, tapi karena ada badai dan masalah di dalam kehidupan kalian berdua, sehingga badai itu telah menenggelamkan perahu rumah tangga kalian. Tetapi karena kasih Tuhan, setelah kalian menjalani sendiri, ternyata tidak baik kalau sendiri, dan juga tentu bagi keturunan anak, ya, tentu juga merasa satu hal yang tidak diinginkan. Semua dan juga orang tua, keluarga besar tentu ingin rumah tangga itu rukun harmonis. Dan terlebih lagi adalah Tuhan sendiri yang menciptakan. Karena ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sendiri berfirman,
kalau manusia itu sendiri itu tidak baik. Dan berdua menjadi lebih baik. Mestinya kalian berdua dalam membangun rumah tangga mestinya menjadi lebih baik. Ya. Jadi hidupmu, masa depanmu mestinya lebih baik. Dan hari ini biarlah melalui pemberkatan nikah ini kembali dipulihkan, diperbarui rumah tangga kalian berdua. Tapi untuk kalian bisa mengalami berkat Tuhan, anugerah Tuhan, mesti Anda harus kembali kepada Sang Pencipta, kembali kepada Tuhan, fokusnya kepada Tuhan. Ya. Minta pertolongan Tuhan, karena firman Tuhan juga mengajarkan kita, mengingatkan saya dan saudara sekalian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi mesti kalau kalian berdua ingin masa depanmu, rumah tanggamu, dan juga anak-anakmu itu benar-benar ada dalam berkat Tuhan dan dalam pengharapan di dalam Tuhan, ya mesti dibangun dalam takut akan Tuhan. Percaya Tuhan itu ada, mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan juga di dalam Ulangan pasal 28 juga memberikan peringatan bagi kita. Jikalau kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dengan setia segala apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Dan segala berkat ini akan datang kepadamu. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang. Jadi intinya kalau kita hidup benar-benar sesuai dengan firman Tuhan, pasti rumah tangga kita bahagia. Jadi kalau kalian sempat tidak bahagia, bahkan sempat cerai, saya pastikan kalian mesti hidupnya tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, membangun rumah tangga tidak seperti yang direncanakan Tuhan. Kalau selama kalian berdua sungguh-sungguh, ya sesuai dengan firman Tuhan, rancangan Tuhan, pasti rumah tangga kalian itu bahagia, bukan semoga. Jadi kalian berdua ingin hidup rumah tanggamu bahagia, karena kehidupan rumah tangga ini sangat penting. Begitu rumah tanggamu kacau, perasaanmu kacau, jiwamu tertekan, semua jadi tidak baik. Dan bukan hanya bagi kalian berdua, tapi juga sampai anak-anakmu dan juga bagi keluarga yang lain ya. Jadi oleh sebab itu mempelai berdua, ketika kalian sungguh-sungguh ingin bahagia, mesti ya hiduplah sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Nah, dalam hidup ini saya ajak Anda sungguh-sungguh ya percaya kepada Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan. Saya ajak kita semua yang hadir tetap mengucap syukur apapun masalah yang saudara hadapi. Kalau kita bisa mengucap syukur, kita sebenarnya Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Badai kayak apapun, ya kalau kita bisa mengucap syukur dan kita percaya bahwa badai pasti berlalu, ya, dan pasti Tuhan akan memberikan kemenangan. Oleh sebab itu mempelai berdua saya ajak hari ini tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan mendengar doa kalian, kerinduan kalian untuk kehidupan rumah tangga dipulihkan. Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab dari gereja berikan, bukan untuk disimpan, tapi bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca. Direnungkan dan dilakukan, dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Ketika kita menjalankan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, bukan semoga, bukan mudah-mudahan, tapi pasti rumah tanggamu bisa bahagia. Jadi kalau Anda berdua ingin bahagia, ya, Toto, dan panggilan akrabnya siapa? Apa? Risa. Oh ya, Toto dan Risa. Kalau kalian benar-benar ingin bahagia, mesti hiduplah sesuai firman Tuhan. Ya. Jadi saya juga sudah konseling kemarin, dan memberikan pengarahan bagi kalian berdua untuk ke depan. Lalu juga kalian kan ingin toh anakmu hidup bahagia. Ya. Jadi fokusmu harus Anda berdua saat ini ya bagaimana aku bisa membangun rumah tangga yang bahagia. Kalian sudah pernah ngalami. Jadi yang bikin rusak, bikin susah, ya bikin tidak bahagia itu disingkirkan. Disingkirkan, dijauhi. Nah kalau tetap di situ ya terus tetap tidak bahagia, tetap jadi ribut. Jadi apa yang membuat ribut itu ya dihindari. Tapi apa yang bikin bahagia, bikin senang, ya itu dilakukan. Maka rumah tangga itu jadi bahagia. Sebenarnya seperti itu saudara ya, rumah tangga sama-sama berumah tangga, saudara sekalian sama-sama menghadapi badai masalah itu sama. Semua orang membangun rumah tangga ya sama. Ngadepi pasangannya ada perbedaan
karakter, ada kebiasaan yang berbeda, kesukaan yang berbeda. Ya tetap ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Lalu juga masalah keuangan, masalah kesehatan, tapi satu tetap harmonis bahagia, satunya bubar. Nah saudara sekalian, apa yang membuat berbeda? Masalah yang dihadapi sama. Nah itu yang berbeda adalah mereka bisa melihat sisi yang baik, yang mereka berjuang untuk hal-hal yang baik, bukan apa yang membuat rusak dihindari. Demikian juga kalian berdua. Kalau ingin bahagia mesti nomor satu hubungan kita dengan Tuhan, ya bangun sesuai dengan firman Tuhan. Saya ajak mempelai berdua mengawali dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau Anda berdua ingin hidupmu bahagia, mesti hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan berkata kepada Yosua, jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, maka perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Kalau Anda berdua ingin berhasil dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam keuangan, stop, percaya saya. Asal engkau berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Nah, saya tidak tahu bagaimana kehidupan rohani Anda berdua, ya, khususnya Toto, dan saya dengar Anda kerjanya di Surabaya, ya, di tempat kontraktor. Nah, Anda malam minggu berusahalah cari gereja. Kalaupun tidak biasa ke gereja, kalau seringlah ya, kan punya smartphone, sering lihat di YouTube, tapi sing khotbah-khotbah aja ndelok sing siji-siji aja ndelok sing lain-lain nih, apalagi yang rusak saudara, wis itu mesti merusak. Jadi di smartphone kita ada dua hal, kalian mau melihat sisi yang baik, yang membangun saudara, yang membuat kamu bisa berhasil, sukses, atau yang merusak hidupmu, itu ada semua. Dan yang merusak itu jauh lebih banyak daripada yang baik. Ya. Jadi di situ, ya, hindari pinjol. Dan di situ kan banyak sekali, wah pinjam uang gampang sekali, tanpa anggunan, tinggal ngasih nomor KTP atau WA sudah nanti langsung keluar cair, dan benar cair cepat tanpa anggunan. Tapi itu adalah menjeratnya, dan itu benar-benar tanpa anggunan, tapi anggunanmu namamu. Biasanya seperti itu, setelah itu namanya dirusak seperti itu. Semua diteleponi. Nah, kalau kerja di mana kan punya data semua. Lalu bosnya ditanya, itu pegawaimu, wah ditagih. Lalu teman-teman yang WA nih grup, itu temanmu itu utang sama ini, wah izin toh. Jangan sampai ada yang bunuh diri gara-gara itu. Nah, jangan hindari, itu kan tawaran-tawaran yang menjebak. Judi online, contoh aku main judi online lah, wah itu gaya kere Anda nih ya, gaya melarat itu. Wong itu di sistem kok. Jadi pernah saya dengar ada yang bertobat, jadi dia sudah main bertobat, nah, dia cerita bertobat. Waktu dia itu sudah kalah banyak, terus dia mau berhenti. Tapi Belandari so ngerti yo, iki meh mandek. Tiba-tiba digawe menang. Begitu dia menang lagi, ora sida mandek. Main saudara. Makin jeruk lagi, makin dalam. Sampai dia ya waktu kesaksian, kok bisa tahu? Dan memang sistem. Jadi mereka itu sudah mempelajari ya sifat manusia itu bagaimana. Kalau orang itu sudah menang, pengennya menang meneh. Nek kalah terus ngoyak terus supaya DT balik, supaya balik dan seperti itu. Itu sudah di manage. Jadi jangan goblok-goblok lah ya, ditipu-tipu seperti itu. Mesti harus hidup cerdas. Benar, itu jebakan banyak sekali yang menjadi melarat, menjadi miskin gara-gara judi. Itu dihindari, itu jadi masalah. Saya baca saat itu juga di bulan Mei, baca ya, lalu di Bojonegoro apa mana ya, itu saya baca istri 179, istri gugat cerai suami kecanduan judi online. Istri ini ratahan, kuat saudara, merusak rumah tangga. Kalau rumah tangga dirusak, itu merusaknya bukan suami istri, anaknya, lalu keluarganya yang tadinya besanan jadi bekas besan, bekas matu, bekas mertua, bekas bojo, semua jadi bekas. Jadi kalian berdua sempatkan, ya, hari ini kamu pulihkan. Jadi kalau sudah dipulihkan jangan dirusak lagi. Ya. Silakan dibuka yang di pita hitam dari bawah. Nah, pita hitam. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Ya. Ini dasar dalam hidup. Ya, kalau Anda berdua terapkan prinsip ini, saya percaya Anda berjalan di jalan yang benar. Ya.
Dan itu akan membawa engkau dalam berkat Tuhan. Ya. Di dalam Matius pasal 22 ayat 37 demikian. Satu saat itu orang Farisi, orang ahli Taurat itu tanya sama Tuhan, hukum-hukum yang Tuhan berikan ada 10 hukum Taurat, mana yang paling penting? Nah, Tuhan menjawab ini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata pada dua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, hukum-hukum yang ada di dunia lah ya saudara, semua kalau diringkas hanya dua hukum ini saja. Hukum yang pertama dan yang utama, yang nomor satu, hukum yang pertama dan nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas ibadah kita kepada Tuhan. Maka saya tadi buka dengan Mazmur 112. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Ya. Kalau kita ingin bahagia, kita mesti memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ya. Orang yang takut akan Tuhan itu orang yang sadar bahwa Tuhan itu ada, dan Tuhan itu maha tahu, Tuhan maha hadir, Tuhan maha kuasa. Jadi apa saja yang kita lakukan Tuhan tahu. Orang lain tidak tahu, ya saudara sekalian, mungkin orang itu selingkuh, ya pasangannya tidak tahu, keluarganya tidak ada yang tahu, saudara sekalian, tapi Tuhan tetap tahu. Orang kalau tidak jujur, ya mulai nipu atau korupsi, memang dia dengan caranya, dengan kepintaran, dengan bagaimana supaya tidak ketahuan, benar-benar dia tidak ketahuan. Tapi tetap Tuhan tahu. Nah kalau dia nekat artinya tidak takut akan Tuhan. Dan begitu tidak takut akan Tuhan, hidupnya sebenarnya tidak di dalam kebahagiaan. Hidupnya itu dalam ketakutan, ya, dalam kecemasan. Tidak tenang lah, orang yang melakukan dosa itu tidak ada orang yang tenang, saudara. Cuma otak kita mengeyem-ngeyem, ora konangan, saudara ya. Tapi tidur pun tidak bisa tenang. Bayangannya kalau konangan bagaimana? Pasti jadi ini, kalau orang selingkuh, kalau konangan pasti geger, pasti rumah tanggaku dari kacau. Nah, terus kemudian aku ya mesti izin, wong melakukan dosa mesti malu, saudara ya. Lalu kalau korupsi, kalau ketahuan bagaimana, aku bisa dipenjara, aku bisa dibikini dan sebagainya. Tidak tentram. Tapi orang yang seperti firman Tuhan katakan, orang yang takut akan Tuhan itu berbahagia. Lalu supaya kita bisa ngerti kehendak Tuhan, ya kesukaannya firman Tuhan. Jadi Alkitab yang dari gereja berikan, ya perlu dibaca. Ya. Nah, ini nanti kalau totor di sana, kalau sudah ada Alkitab dibawa aja. Ya, Alkitab dari gereja ini untuk dibaca, bukan disimpan tapi dibaca. Dibacanya ya dibaca dengan bersuara. Jadi sampai telinga kita mendengar. Kita baca sungguh-sungguh dan kita minta pimpinan Tuhan. Nanti engkau akan mendapatkan pencerahan dari Tuhan dan kau akan mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah dan firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Nomor satu, hubunganmu dengan Tuhan. Di nomor satu totok ya, hubunganmu dengan Tuhan dan juga Tirsa, nomor satu dengan Tuhan, itu kuncinya. Kalau kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau taat pada perintahnya. Dan pada saat kau taat pada perintahnya, kau pasti bahagia. Bukan semoga ya, pasti bahagia. Jadi perintah Tuhan ya untuk suami, untuk istri, yang nomor satu hubunganmu dengan Tuhan dulu. Ya. Kalau hubunganmu dengan Tuhan beres, maka juga hubungan dengan sesama beres. Minta ampun pada Tuhan. Ya. Segala yang pernah dilakukan, segala satu yang salah, yang tidak berkenan pada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Lalu ngambil keputusan, saya bertobat sungguh-sungguh. Ya. Jangan kopok lombok. Ya. Benar-benar bertobat. Ya. Ya. Ya, dengar juga ya, tetap ya terikat dengan obat atau apa ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kalau engkau biarkan makin lama makin menguasai. Tapi kamu harus ngambil perhatian. Saya harus merdeka. Saya harus menang, saya harus berkuasa. Caranya gimana? Caranya mikirkan orang lain ya, mikirkan keluarga. Nah, satu kali saya mungkin sudah tak ceritakan juga ya. Jadi satu kali bapak ini ngerokok terus. Sukanya ngerokok. Ya. Saya punya teman ngantar sekolah, podong ngantar sekolah. Ya. Lalu dia pagi itu dia ketemu saya langsung ngomong kepada saya, aku mandek sing rokok gitu, berhenti ngerokok. Aku langsung ketawa, kowe diancam dokter ya,
Kamu di ultimatum dokter, oh. Nah, ketika dia batuk, batuknya tidak sembuh-sembuh, pergi ke dokter. Lalu dokter ngasih obat, kasih antibiotik, kasih vitamin. Nah, seminggu obat biasa dokter ngasih seminggu tidak sembuh, tidak kacek juga. Datang lagi ke dokternya, gimana? Dok masih sama, tidak kacek. Ya wis, obatnya ditambahi, dosisnya dipertinggi. Nah, saudara, lalu setelah kasih obat seminggu lagi, ternyata seminggu lagi juga tidak ada perbaikan, tidak ada kemajuan, tetap batuk ngekel. Nah, dokternya sudah lihat ini sudah dosisnya tinggi. Nah, dokternya terus ngomong, dokternya sudah pesan, kowe nek mau berhenti rokok mau berhenti ya batuknya sembuh, ya kowe berhenti ngerokok. Itu datang lagi gitu. Terus sekarang datang lagi masih rokok. Dokter ngomong, wis tekarepmu ya. Karep mau sembuh ya berhenti rokok. Percuma dikasih obat, ini dosisnya sudah tinggi. Lalu dokter ngomong, terserah kowe nek meh mati nom ya karepmu. Anakmu cilik. Wah, begitu dokter ngomong, kamu nek memang meh mati nom ya terserah kamu ya. Tapi deloken anakmu cilik. Anakmu masih kecil. Begitu dia diomongnya anakmu masih kecil. Wis yang jadi pikiran dia. Orang nih kalau sudah ngerokok, ya ben mati ya ben. Awas kanker wis digambari ngerokok ya toh di bayi lihone promosine rokok ngisore dikai gambar tengkorak diweden-wedeni kanker paru-paru, jantung ya dan sebagainya. Ya tetap nekat. Nek orang ngerokok itu wis ora mikir dirinya. Kowe pilih ngerokok apa makan? Ya pilih ngerokok. Kalau ditawari saudara. Dia tidak peduli. Tapi ketika dia dikomongin, anakmu ijik cilik piye? Langsung dia mikir. Nah, ketika dia cinta anak, langsung berjuang. Wis piye carane aku mandek rokok? Dan bisa berhenti. Satu lagi, dia kerja di satu perusahaan. Dia juga perokok berat. Lalu dipanggil sama pimpinannya ya. Mas, ini ngerokok berapa sehari? Ya paling sedikit 1 pak. Kadang-kadang 2. 1 pak 20.000. Ya kurang lebih lah 1,5, 30.000. Terus diajari dia ingat kayak sehari 30.000, sebulan 900.000. Kalau itu kau simpan, setahun kamu sudah punya 10 juta lebih, 11 juta hampiran. 11 juta. Kau 4 tahun, anakmu mau sekolah, lulus SMP, SMA, wis duwe uang pangkal. Kamu sudah punya uang. Begitu diingatkan anak saudara sekalian, dia mulai berjuang. Iya, aku kudu nyimpen uang. Atau kalau sudah 4 tahun, kayak belum duwe rumah, sudah 4 tahun, 5 tahun, kamu sudah punya modal, bisa DP untuk rumah. Sudah punya 40-50 juta. Itu kalau sudah disuai lihat ke depan, berhenti sob. Bisa berhenti. Tapi kalau enggak, saudara, ngerokok terus. Tapi ya seperti itu. Kayak setiap hari 30.000, dicelengi terus 30.000. Seperti beli rokok tapi tidak beli rokok. Nah, mesti kalian seperti itu. Ke depan, rumah tanggaku harus menjadi lebih baik lagi. Berbahagia bersama dengan anak-anak. Nah, kalau Anda lakukan, ya itu akan membahagia. Nomor 1 itu takut akan Tuhan dulu. Kuncinya minta pertolongan Tuhan, pasti bisa. Yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Nah, pertanyaan saya ya, kalian kan sudah pernah menikah sempat cerai. Nah, ini wis balikan tenan ya, kasihnya sudah balikan tunggu apa ndak? Toto, kamu benar-benar sayang be Tirsa, sayang be anakmu. Wis ya berkorban seperti Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus cinta manusia. Dia adalah Allah sendiri, dia Tuhan, dia adalah firman, dia yang menciptakan dunia dengan segala isi. Rela datang ke dalam dunia, dia rela mati bagi kita, karena dia mencintai kita. Jadi ketika kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, kita itu dibeli dengan harga yang mahal. Bukan dengan emas perak, tapi dengan darah dan nyawa Tuhan. Sehingga kita, firman Tuhan berkata, engkau berharga di mata Tuhan. Atau ketika kamu bertobat ya, ketika engkau dibaptis, kamu harus sadar, kamu ini dibeli dengan harga yang mahal, dengan darah dan nyawa Tuhan Yesus. Tapi kalau bisa bayangkan, iki aku harus dibeli. Aku sudah jadi miliknya Tuhan Yesus. Hidupku bukan lagi aku sendiri, tapi milik Tuhan. Dan ketika engkau nyadari,
Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau kita memiliki takut akan Tuhan, ingin menyenangkan hati Tuhan, pasti hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Nah, buktimu cinta besok kada Tirsa sampai anakmu apa? Orang ngomong kok, I love you, aku tresno kamu, aku cinta kamu. Buktinya apa? Kalau Tuhan ada bukti, membuktikan, dia memberikan diri. Cinta Tirsa sama anakmu, buktinya apa? Ya mengasihi, menyayangi, ger ngomong tok kabeh iso. Buktinya apa? Tanggung jawab seorang suami apa? Seorang kepala rumah tangga? Nafkahi. Ya, kamu kan kerja. Terus hasilnya berapa yang kamu berikan istrimu? Sebagian apa semua? Oh, semua, Pak. Wow, semua. Semua. Ya. Ya, dalam arti kamu mengambil bagian untuk kebutuhanmu sehari-hari karena pisah ngono tempat. Ya. Kamu kerja di sana sudah dapat makan? Sudah, Pak. Oh, sudah all in ngono ya. Ya. Sudah. Oh ya. Kalau gitu uang bisa utuh no. Ya. Situan. Nah, sip. Utuh dikirim ke bojo kabeh. Ya. Nah, itu biasanya gitu ya. Satu kali saya itu di radio, ada acara konklusi. Lalu ada yang telepon saya, Pak, saya mau konseling. Ada apa? Saya ini gini Pak, kalau saya punya uang kok saya tidak tahan godaan ya Pak ya. Tapi kalau aku tidak punya uang, saya itu tahan godaan. Aku lagi jawab karo guyu. Iki bukan soal kue tahan godaan atau tidak, soalnya kue duit karo ora duit. Kue ora duit, kue tidak punya uang. Kamu mau berbuat dosa sama berzina ra iso. Kowe meh tuku obat-obatan ra iso wong ora duwe duit kok. Nah, tapi kalau punya uang kamu jatuh dalam dosa itu bukan soal kamu tahan godaan atau tidak, soalnya kamu punya uang atau tidak punya uang. Nah, kalau kita lemah di situ, ya kita punya uang, kita pasti harus dengan komitmen paksakan tidak. Nah, kalau punya pasangan ya berikan pasangan. Jadi kalau saya berkata pada suami istri ya, kalau mereka mengelola keuangan dengan baik, saya katakan, siapa yang boros di antara kalian berdua? Yang jujur, siapa yang boros? Saya Pak yang boros, perasaan cekel duit, sing irit. Kalau kamu ingin punya uangmu bisa ada uang dalam keluargamu, ya begitu. Kalau yang megang yang boros, yaitu berapapun yang habis. Nah, mesti nyadari. Karena kalau aku pegang uang, aku malah berbuat dosa, ya jangan pegang uang. Lah kalau dua-duanya apa pegang uang, podo-podo dosa, saya celengi kabeh wae. Pasukan tabungan, pokoknya jangan pegang uang. Itu godaan. Jangan juga suka pakai kartu kredit, ya gesek-gesek gitu tuh. Itu tanpa sadar menjadi kebiasaan pola hidup tanpa perhitungan. Nah, mesti harus diperhitungkan. Kan harus mikir, aku besok harus punya untuk ke masa depan. Kalian berdua sudah punya rumah? Sudah. Terus sudah untuk anakmu masa depan sudah siapkan? Baru direncanakan, Pak. Harus direncanakan seperti itu. Ikutkan asuransi ya. Jadi itu diikutkan. Jadi nanti masuk sekolah SMP wes, terus SMA sudah. Terus itu juga anakmu jadi seneng. Iki lho, bapak iki wis ngasuransi kowe rasa wedi. Kok sok ben kuliahmu iki wis tak bayari. Nah, itu anak itu jadi respon juga. Kowe kudu belajar sungguh-sungguh. Ini bapak cari uang untuk kamu, biaya kamu banyak sedemikian. Nah, dikasih asuransi jelas gitu loh. Ya, kasih tabungan, kasih itu. Dunia itu memberikan seperti itu supaya kita bisa mengatur keuangan kita dengan baik. Itu diikutkan kalau sekarang kan sudah pemerintah ngasih BPJS, mesti sudah punya ya BPJS atau KIS atau apa, harus punya. Jadi nanti nek sakit sudah ada covernya. Ya, seperti itu. Tirsa, kamu cinta sama Toto? Siap untuk dampingi hidupnya? Ya. Terus besok jadi istri, apa yang kau lakukan untuk suamimu? Nah, bukti kasihmu apa besok? Hah? Memaafkan, ya. Masa dia salah terus gitu. Nah, terus apa yang kau lakukan untuk dia?
Melayani. Kira-kira kalau kau melakukan itu, kira-kira totok bahagia enggak? Nah, mesti ngono. Kowe dapet aku, kowe bahagia. Jadi pikiranmu supaya totok itu bahagia. Sama toh. Kalau kamu ingin bahagia, piye toh istri dan anakku bahagia. Kowe dadi ora tergoda dengan yang lain. Fokusmu untuk keluargamu, untuk pekerjaan, untuk masa depanmu. Jadi orang itu kalau punya tujuan, punya rencana ke depan, itu tidak mudah tergoda. Tidak mudah sembarang menggunakan uang dan waktu. Dia fokus. Aku mau rumah tanggaku berhasil. Aku mau anakku besok sampai sekolah sampai S1 atau S2. Pengen anakmu sampai jadi apa? Nah, anakmu di cita-cita belum? Kepengen jadi apa? Orang sukses ya Pak. Lula iya, anakmu sukses. Ya, dia kepengen jadi orang sukses. Iya. Ya, dia mau dagang. Ya. Nah, kalau mau dagang kan sekolahnya harus sekolah bisnis, ya kan? Sekolah manajemen, sekolahnya ke situ. Enggak Pak, aku mau jadi dokter. Kowe nyiapke pikiran pesan. Dokter, kuliah dokter, lebu 1 juta, 200 juta, wis siap. Loh, sudah cinta kono berjuang, duit ora neng ndi, ora kemana-mana. Aja bayangke, waduh kok gede men. Tapi begitu ngono, terus anakmu ya dikomongi, Bapak kerja tenanan, tapi kowe belajar tenan sungguh-sungguh. Kalau nilaimu bagus, uang muka ora gede-gede. Tapi nek kowe goblok ya kuwi, Saudara, ya uangnya besar. Nah, itu kan tantangan jadi membuat seisi rumah itu bisa bersama-sama dan bersatu dan bahagia punya visi. Nah, mungkin seperti itu ya. Mungkin pengen punya mobil sendiri. Nah, nyalengi aja. Nanti pasti bisa. Pasti seperti itu. Kalau kau lakukan demikian, pasti ke depanmu, rumah tanggamu pasti bahagia. Jadi intinya gini, kalian berdua dulu yang sudah membuat usaha itu semua dihindari, ya. Semua disingkirkan, semua yang tidak membuat bahagia, yang membuat sia-sia. Ya, kalian sebenarnya kalau sudah menikah ini sudah berapa tahun? Kalau 21 pernikahanmu tahun. dulu tahun berapa? 2003. 2003. 21 tahun kan? Kalau 21 tahun kalau kamu bangun dengan benar ya. Sekarang kalian mestinya punya apa-apa loh. Ya, kalau 21 tahun kalian benar-benar ya kelola dengan baik ya. Bisa menabung, bisa ini, tidaknya kalian itu sudah punya apa-apa. Tapi kalau ngawur, ya ora duwe apa-apa, bener, enggak bisa apa-apa. Kalau dibangun dengan benar pasti jadi baik, ya. Tuhan berikan sisa hidup kalian berdua bangun lebih baik sesuai dengan firman Tuhan dan sekali lagi menomorsatukan Tuhan, andalkan Tuhan, lalu buat ya rencana, punya visi apa yang mau kalian lakukan. Itu dilakukan, jangan ke kanan atau ke kiri, maksudnya jangan ke sana kemari, ya sekal lurus. Aku mau rumah tanggaku rukun bahagia, aku mempersiapkan untuk masa depanku, masa depan anakku dan sebagainya, nanti seperti itu. Anakmu terbesar umur berapa? Umur 20 tahun. 20 tahun. Ya, Laki apa perempuan? perempuan. Kowe dilongkas meh mantu no. Udah Wah malah wis kawin to. Wah. Kowe wis dadi mbah lho, wis diputu. Wah ya wis dadi mbah lho kowe iki. Jadi yo mikir ngono kuwi, wis dadi mbah ya. Jadi engko nek putu nek mbah juwon iki duwe bisa belikan begitu ya, nyiapkan juga untuk ke depan. Ternyata sudah punya cucu ya. Ya sudah ke depan lebih baik ya, supaya juga anak mantumu seneng. Itu nurun dulu ya, melihat orang tuanya. Nanti juga cucunya nanti juga akan bahagia punya. Kalau engkau bangun kembali sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan berkati. Ya akan berkati dan masa depanmu akan bahagia. Sehingga jadi saksi banyak orang. Nah, Tuhan berkati. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Sebelum kalian dipersatukan, terlebih dahulu kalian berdua nanti akan saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saling berhadapan, bunganya ditaruh dulu. Ya. Saling berpegangan tangan. Dengan iman, dengan percaya, dengan hati yang penuh rasa syukur, karena Tuhan mendengar doamu, dan setelah kalian menjalani masa-masa yang sulit, dan hari ini kalian berdua harus mengambil satu kesepakatan untuk saling mengampuni,
dan saling menerima sebagaimana adanya, dan dengan satu tujuan untuk kalian kembali membangun rumah tangga yang diberkati dengan anggur yang baru, dengan hati yang baru, hati yang taat, dan memiliki tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kalian menyatakan ikrar janji. Nanti kalian saat membaca ikrar janji dengan kesadaran ya, ketika engkau membaca ikrar janji, kalian harus sadar Tuhan sendiri jadi saksimu ya. Tuhan akan jadi saksimu, dan oleh pertolongan Tuhan, minta tolong Tuhan supaya kalian bisa melakukan setiap yang Anda nanti ikrarkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, Toto Sudiarto dengan Pramuda Wardani, mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua, dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus mereka dapat menggenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji-Mu di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Toto Budiarto. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat-Nya, saya, Toto Budiarto, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Pramuda Wardani yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihi-Mu seperti Kristus mengasihi jemaat-Nya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia-Nya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Pramuda Wardani. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat-Nya, saya Pramuda Wardani menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Toto Budiarto yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan janji dari mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, ingatlah bahwa kalian berdua telah saling menyatakan ikrar janji-Mu di hadapan Tuhan. Ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian, dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus, dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Toto, kenakan cincin dan kasih-Mu, bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihi dengan kasih setia-Mu dalam Kristus. Sini, kanan. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Tirsa Pramuda Wardani, ya, kenakan cincin kasih-Mu, bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihi Toto dengan kasih setia-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Saya undang
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita satukan hati, kita serahkan mempelai berdua dalam tangan Tuhan. Sudah mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya pada Tuhan. Bukalah hatimu dengan hati yang penuh rasa syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya dan Allah. Ku serahkan, ku serahkan, ku serahkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kasih-Mu Tuhan, mereka berdua mohon belas kasih-Mu untuk mereka Kau persatukan dalam pernikahan yang kudus dan diberkati. Kalau beberapa waktu yang lalu mereka sudah menikah, dan hari ini Tuhan, mereka kembali lagi, sempat mereka berpisah, dan mereka bertobat, dan mereka datang kembali kepada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memperbarui pernikahan mereka dalam kasih-Mu Tuhan. Di mana mereka dulu belum dipersatukan dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Hari ini mereka akan dipersatukan di dalam kuasa dan dalam nama-Mu. Tuhan, saat ini dengan kuasa dan otoritas-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya. Dan segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kemelaratan, kutuk sakit penyakit, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua. Biar segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Toto Budiarto dengan Pramuda Wardani di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, oleh karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu, biarlah segala yang baik datang dalam hidup mereka. Tuhan, berkati Toto, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anak, suami yang bertanggung jawab, suami yang setia. Tuhan, berkati segala sesuatu yang dia kerjakan, jadikan berhasil dan beruntung. Tuhan, juga urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, berkati Pramuda Wardani, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan, berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan oleh pertolongan-Mu, Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan, biarlah segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan melalui leluhur kami, Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani. Roh takut akan Tuhan, dengar firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua yang berguna bagi bangsa dan anak, bagi bangsa dan negara. Tuhan, anak yang mereka miliki Tuhan, ya Tuhan sendiri akan terus memberkati mereka. Bahkan mereka sudah punya cucu, Tuhan berkati. Keturunannya Tuhan menjadi keturunan ilahi. Tuhan, berkati juga dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah Engkau dimanapun Engkau berada. Keluar masuk-Mu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan segenap glory adalah rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-berkat-Mu, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa syukur. Haleluya. Amin.
Silakan mempelai berdua bangkit berdiri, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mereka berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Ya, kembali saling berhadapan. Ya, silakan Tirsa pegang pundak suamimu dengan mesra tangan dua. Ya. Dan kemudian Totok pegang pinggang Tirsa. Ya. Totok, Tirsa yang kau pegang adalah wanita yang akan menemani kau hidup bersama-sama dalam kasih Tuhan. Sayangi dia, buat dia bahagia. Dan demikian juga Tirsa, Toto yang kau pegang pinggangnya adalah pria yang akan menemani kau hidup. Layani suamimu dengan baik, buat dia bahagia, dukung dalam doa. Dan ketika kalian bersatu hati dalam membangun rumah tangga, saya percaya ke depan kalian akan memperoleh kehidupan rumah tangga yang rukun, harmonis, yang memuliakan nama Tuhan. Silakan Toto berikan ciuman yang manis kening pipi kiri kanan. Ya, dari Tirsa, ya, pipi kiri kanannya. Ya, silakan Tirsa cium suami juga. Suamimu dicium, ya. Bagaimana? Seneng? Ya wes terus nek sing nyenengke ya. Itu yang dilakukan terus ya. Jangan saling bikin kecewa, tapi buatlah orang yang kau cintai bahagia. Ya. Ini anaknya ada yang ikut enggak? Ya, silakan. Kasih salam Bapak Ibu. Wes rukun kembali ya, rukun. Nah. Ini yang sudah menikah. Cium Bapak ngomong sama Bapak Ibu, Pak Ibu kowe sing rukun ya. Ya. Dulu kamu menikah di mana? Di sini. Dulu sing dampingi ya Bapak Ibu. Enggak. Mama aja. Ya. Baik. Oh, wis eyange ya. Wow. Ya. Silakan duduk mempelai berdua. Kepada Totok Budiarto dengan Pramuda Wardani, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua, tapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus, jagalah di dalam kekudusan dan kesetiaan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada warga semuanya, mari kita dukung mereka berdua dalam membangun rumah tangga, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Ya, saya undang, mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Tuhan hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari Totok Budiarto dengan Pramuda Wardani. Kembali kami bersatu hati, kami bawa rumah tangga mereka yang baru, yang diperbarui Tuhan. Tuhan curahkan anggur yang baru, hati yang baru. Dan kami percaya tangan-Mu yang penuh dengan kasih terus menyertai perjalanan hidup mereka. Buat apa yang mereka kerjakan berhasil, berkati dalam keuangan mereka dan masa depan mereka, bahkan anak cucunya dalam berkat-Mu Tuhan. Tuhan berkati juga setiap kami yang hadir dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa untuk segala acara yang masih dilanjutkan, mereka berdua biar semua berjalan penuh dengan sukacita. Dan sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin.